Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Bulan puasa itu kita tidak makan dan tidak minum. Orang kalau nggak makan lapar nggak, Bu? Kalau nggak minum haus nggak? Tenaganya lemes nggak? Pada saat tenaga kita lemes, seharian kita menahan dahaga, menahan lapar, kok malamnya rajin banget, setiap malam mampu melakukan sholat sunnah 23 rakaat. Iya enggak? Setelah itu masih kurang juga baca Quran sampai jam 12 malam tadarus. Kok hebat banget sih. Nah sekarang nih setelah perut kita kenyang, badan kita seger, enak lagi, sanggup gak setiap malam sholat sunnah 23 rakaat? Kenapa? Kan kita makin sehat, makin tenaganya kuat. Kok kenapa nggak sanggup? Waktu kita dahaga lapar kok kuat? Kenapa begitu sawah kok meditnya nongol lagi? Ini satu pertanyaan yang saya jawab. Memang itulah manusia, bahwa perimbangan rohani dan jasmani sangat dapat kita rasakan. Ketika jasad ini kita manja, apa yang diingini kita turutin semuanya. Minta makan dikasih, minta minum dikasih, minta baju bagus dikasih, beli mobil dikasih, semuanya diturutin. Jasad kita dimanja, rohani kita pingsan. Tapi sebaliknya ketika jasad kita tindas, jasad kita kendalikan segala keinginannya, barulah rohani itu muncul. Nah, jadi bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita terus, hati kita menjadi dermawan, kepedulian sosial terus berlanjut. Bagaimana caranya? Ini puasa tiap tahun kan, dan berulang-ulang. Peragat puasa mulai dari maning. Iya terbeli. Jadi pertanyaannya, ternyata ilmu agama yang kita miliki, nahwu, soroh, balaghah, mantiq, fikih, usul fikih, tafsir, tidak terlalu berpengaruh sekali kok dalam mengontrol jiwa kita ini. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi kegeronggongnya rajin juga? Ada nggak? Ada nggak yang naik hajinya sering tapi ngadu jagonya nggak istirahatnya? Ada nggak orang yang umur hampir tiap tahun tapi kalau tangannya utang 10 juta kembalinya 15 juta? Itu. Ini jadi kita sendiri sesungguhnya menjadi pertanyaan besar, mengapa seperti ini? Mungkin kita melakukan kekeliruan karena barang yang diharamkan Allah itu mirip-mirip barangkali. Kita salah paham atau kita keliru, bisa terjadi.
seperti kita membedakan antara dodol karo tembelek lantung. So, Kang Tesuki, apa bedanya dodol karo tembelek lantung? Warnanya merah, semu-semu coklat ya. Sama nggak? Sama. Bisa nggak menunjukkan dengan pasti ini tembelek lantung, ini dodol? Bisa membedakan nggak dodol tembelek lantung? Ini ilmu. Lihat warna sama. Mungkin awalnya kita punya dugaan karena adanya di piring, kita terburu-buru mengatakan ini dodol. Karena di lantai ningjogan, akhirnya kita terburu-buru ini namanya tembelek lantung. Bisa nggak terbalik? Anak jago nyotot nih piring, jago berak di piring, dan ibu kita waktu bikin dodol netes di lantai. Bisa nggak terjadi nggak? Makanya harus paradigma eksperimentalis, harus diuji betul-betul. Gimana caranya ilmu? Pertama kali cobalah dicium dulu, baunya beda nggak? Kalau selengut baunya apa namanya tuh, tembelek lantung. Kalau baunya wangi, oke. Satu ilmu membuat kita yakin ini dodol, ini tembelek lantung. Tembelek lantung tuh tai ayam lah. Oke, kita bereksperimen lagi, dipegang, dipijit gitu. Kalau nyel apa namanya? Kalau pelepas namanya apa? Tembelek lantung. Kita punya dua paradigma eksperimentalis. Yang ketiga, silakan dicicipi biar tahu. Kalau manis apa namanya? Nah, kalau tembelek lantung rasanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Rasanya sepet, Bu. Nih, ilmu kokoh. 3 kali eksperimen yakin ini dodol. Ini ilmu. Tapi dalam realita kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Dia punya dodol di rumah yang cantik jelita, masih pengantin anyar lagi, gemblengnya Bu kayak dodol kan gemblengnya. Tapi kenapa dulu tembelek lantung ini geronggong, dulat dulu tembelek lantung ngelbengi cipriben. Terjadi nggak tuh? Terjadi nggak punya dodol di rumah tapi dia tawari makan tembelek lantung di jalanan? Terjadi. Kenapa? Nah ini, jangan-jangan kemaksiatan yang kita lakukan bukan karena kurang ilmu, tapi ketidaksadaran kita sebetulnya. Ini yang jadi persoalan. Masalah haram orang tahu, tapi melanggar juga. Bahwa sholat wajib orang tahu, tapi sering tinggal. Betul nggak? Birrul walidain tahu wajib, tapi anak-anak kita sekarang semakin banyak anak-anak lawan orang tua. Sampai mahfudzatnya apal, al jannatu tahta aqdami ummahatikum, apal. Ya kenapa? Ini ibu sekalian, jangan-jangan kita lupa ingatan ini. Lupa ingatan kue jantah atau linglung. Kita sendiri juga menjadi pertanyaan besar. Yuk kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 28 barangkali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum
summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Kita sekarang dalam fase yang mana nih? Maknanya, bagaimana kamu tidak percaya kepada Allah, padahal kamu waktu itu sebagai mayit, sebagai makhluk yang mati. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian kamu Allah hidupkan lagi. Summa yumitukum, lalu dimatikan lagi. Summa ilaihi turja'un. Jadi mati hidup, mati hidup. Jadi kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita ini pada fase yang keberapa nih? Ada yang sadar enggak? Ini kita mati yang keberapa sekarang nih? Sekarang hidup yang keberapa? Benar. Yuk kita lihat lagi di surat Al-Ghafir ayat 11. Wa qalu rabbana ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali dan mematikan kami 2 kali. Kita ini kehidupannya keberapa ini? Yang pertama, yang kedua? Benar. Oh. Ini kita nggak ingat dan kita nggak tahu. Jangan-jangan ini persoalannya. Kemudian di Al-A'raf, kalau nggak salah 78 barangkali. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadna ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ingatlah id akhadha rabbuka, ingatlah ketika Allah membeat, ketika Allah berkomitmen kepada Bani Adam dan kepada turunan mereka. Wa ashhadna ala anfusihim, dan kami persaksikan atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya kami saksikan. Ingat enggak dulu ditanya oleh Tuhan, bukankah aku Tuhanmu? Ingat enggak? Cari ingat kok. Bu, anak sing kalingan beli ditakon Gusti Allah, kita ke pangeran Cira duduk. Kalingan beli. Bu. Jangan-jangan orang ini ilmu sagudang tapi terus melanggar Allah. Ini bukan kurang ilmu, tapi kaya-kaya lagi linglung apa kini? Barang kita lupa ingatan. Ini kita dulu mengatakannya bala syahidna. Kalau bala itu berbeda dengan na'am ya. Bala juga artinya iya, na'am juga iya. Cuman bedanya kalau na'am ini pertanyaannya ini Zaid, apakah ini Zaid? Na'am. Ahadza Zaidun? Qala na'am. Tetapi ketika alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita jawabnya bukan na'am tapi bala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Qalu bala. Jadi kata bala ini adalah satu penegasan, pentaukidan bahwa kita betul-betul menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ini Al-Quran mengabarkan seperti itu. Kailingan beli sampean. Nah kayak yakin barangnya.
Iya, jadi kita dalam keadaan koma, dalam keadaan tidak sadar alias linglung. Mari kita ikuti lagi satu cerita. Dulu orang ini usahanya warungan di rumah. Ya, kebutuhan sayuran lah, gesek, bawang, sabrang, ketumbar, terasi gitu tuh, biasa warung kecil tuh. Setiap hari itu sang suami ini belanja ke pasar. Dulu ini biasanya 5.000 ini sudah pepak dulu mah. Artinya sabrang, bawang, terasi, ketumbar, macam-macam, bawang merah, bawang putih, laos, serai gitu tuh bangsa benang dapur tuh. 5.000 pepak. Rupanya karena mungkin inflasi dan harga barang naik, akhirnya ternyata belanja 5.000 ini nggak cukup. Ya, jadi kata si suami, nok, belanjanya ditambah 5.000 mah ora cukup. Kata istrinya, pokoknya cukup dicukup ya belanja 5.000. Di situ terjadi pertengkaran. Sang suami pengen belanja 10.000, istrinya 5.000. Uang 10.000 godogan tarik menarik sampai sobek. Jare laki jare rapi los pakai payung mah. Sok. Bertengkar. Kata suaminya, ini 10.000, sobek jadi 2, berarti ini harganya 5.000 los pakai payung mah. Nah itu. Tetapi akhirnya pertengkaran berakhir istrinya ngalah yawisnya, sepotongnya dikasihkan, dilem lagi. Nah sebelum berangkat ke pasar dia mampir dulu ke warung beli rokok Sri Wedari. Kelingan boten? Sri Wedari ku seadine gudang garam ya. Beli 2 batang waktu itu. Mungkin waktu itu berapa sih, 50 rupiah saja ya, 5 rupiah itu 2 batang. Yang satu dinyalakan, yang satu diselapin di kuping. Berangkatlah dia ke pasar dengan bawa keranjang, naik sepeda itu. Rupanya sampai di tikungan maut di desa Kliwet sana tuh, ditabrak oleh bus. Dan situ tikungan maut tuh setiap hari kecelakaan dulu itu. Mungkin masih ingat ya, tikungan maut desa Kliwet Tasmaya itu. Tabrak, terpental, kepalanya menumbuk batu DMJ, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Perusahaan busnya menanggung biayanya. 1 minggu lamanya dia tidak terbangun, tidur kleker ngolok. Anak dan istri semua kecewa, tidak ada harapan untuk hidup, mungkin gegar otak. Tapi rupanya dokter bersungguh-sungguh mengobatinya, dioperasi dan sebagainya. Akhirnya si orang ini, lelaki ini bisa membuka mata, pelongo gitu. Alhamdulillah, anak istri semuanya sangat bahagia sekali, suamiku masih hidup. Tetapi ketika ditanya saya siapa, dia geleng kepala. Berarti sudah sadar belum? Belum. Masih nangis istrinya, belum sadar. Diobati lagi, disuntik lagi, dioperasi lagi. Akhirnya, siapa? Kamu istriku. Alhamdulillah. Arane siapa? Embu. Sudah sadar belum berarti? Masih belum juga. Diobati lagi, akhirnya kamu istri saya namanya Carningkem. Alhamdulillah sehat. Sudah sadar belum? Ketika ditanya berapa lama kamu di rumah sakit ini,
dia tidak bisa menjawab. Sudah sadar belum? Kemudian ditanya, asal usulnya bagaimana kamu bisa ada di sini? Enggak ingat juga. Nah, makanya untuk mengenali diri, kenal diri, kan katanya mana arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini karena kita belum kenal diri. Satu ciri orang yang kenal diri adalah dia tahu dari mana asalnya dan sekarang sedang apa, lalu nantinya mau kemana. Ini si orang ini di rumah sakit diobati lagi, akhirnya alhamdulillah dinyatakan sehat. Siapa saya? Istriku. Namanya siapa? Carningkem. Ini apa? Rumah sakit. Jejak belikin ke? Jejak. Asalnya gimana? Nah, dia mengingat-ingat, saya dulu pernah rebutan uang 10.000, tarik menarik sampai sobek jadi 2. Mau belanja ke pasar, terus mampir kemana? Ke warung. Beli apa? Beli rokok. Berapa? 2. Yang dinyalakan berapa? 1. Yang satunya taruh di mana? Di telinga. Berarti udah ingat belum nih? Ingat. Waras durung? Engkau dingin. Sudah bisa makan, sudah bisa cebok, sudah kenal istri. Akhirnya dokter menduga ini sudah sembuh. Akhirnya Pak, biaya rumah sakit sudah ditanggung oleh perusahaan. Bapak sekarang boleh siap-siap pulang, nanti diantar oleh ambulan atas biaya perusahaan otobus yang nabrak Bapak itu. Apa jawabnya? Emong. Pulang enggak? Enggak. Sebabnya Pak, enak di sini. Sebabnya lantainya putih, ranjangnya putih, jendela putih, pintu putih, pelayannya pakai baju putih semua, enak di sini. Wis waras turun kini. Non. Akhirnya cirinya kalau orang itu sudah sadar pasti merindukan kapan pulang. Bakal masih betah ning alam dunia, masih linglung sampean. Wis paham. Ayo takoni ana sing pengen balik bleh. Ayo. Ternyata engko je enak nih kene lah, pantesan ilmu numpuk yang maca kitab kuning, pinter lunga kaji, sering sembahyang vokal tapi masih doyan temblek lantung. Ini persoalannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah makanya saya ingin menyampaikan untuk mengenal diri. Bulan puasa itu belum mengenal diri, tapi baru sekedar bisa ngintip. Ya, sudah hebatnya kayak apa? Loman. Iya, ngibo. Loman. Sembayangnya bakal beli. Masa Qur'annya masih atas kurang. Ya kan gitu. Sampai rerasan saja mengupatnya menjadi orang beli yang bulan puasa ke. Itu baru ngintipnya saja, belum kenal betul sudah hebat seperti itu. Nah makanya ini suluk para salihin sejak zaman dahulu kala dalam mengenal diri itu rata-rata digembleng jasadnya ini melalui pertapaan-pertapaan. Itulah makanya saya punya tradisi setiap tahun, nggak tahu kan Tosuke pernah ikut ngelut nggak dulu tuh, 40 hari kita di hutan, nanti awal kapit sampai 10 rayagung itu kita uzlah di hutan untuk mengenal diri.
selama 40 hari kita berpuasa, ya, mata tidak maksiat, telinga tidak maksiat, hidung tidak maksiat, kita berzikir siang dan malam supaya kita bisa mengenal diri. Kita sudah tahu sejak tahun 91 sampai sekarang 2019, jadi berapa tahun tuh? Sudah 8 tahun kita berjalan. Orang Islamnya masih mempertanyakan, terutama para kiai yang ditanya nanti sholat Jumatnya di mana. Ya kan? Terus itu ajaran siapa? Malah banyak orang-orang yang mau ikut bertapa dihalang-halangi karena menuduh saya ajaran sesat. Dalam agama Islam tidak ada namanya pertapaan tuh. Yang penting arkanul islami khamsatun. Yang penting sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, selesai. Nggak ada yang beda pertapaan. Itu artinya linglung kuadrat. Dia tidak tahu, nabinya sendiri tukang tetapa nggak tahu. Malah justru rata-rata orang-orang yang menemukan jati dirinya, menerima wahyunya itu semuanya ketika sedang bertapa. Yuk kita lihat manusia-manusia besar yang telah merubah sejarah dunia, menulis dengan tinta emas peradaban yang hebat, rata-rata semuanya keluar dari pertapaan. Nah, berarti kita sendiri mungkin nggak paham peradaban kita. Yuk saya nanya, Kanjeng Nabi Muhammad bertapanya di mana? Nah, Nabi Musa Gunung Tursina, Nabi Ibrahim di padang pasir, Nabi Ilyas di hutan, Nabi Khidir pinggir laut, di pantai. Jadi semua mereka orang-orang besar itu rata-rata keluar dari pertapaan. Tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada orang besar yang merubah dunia, ya, membangun peradaban besar, tidak mungkin keluar dari diskotek. Kalau ada pemimpin yang keluar masuk diskotek, remak mangsa wulung aja dengan itu. Betul nggak? Setuju nggak? Lah ya iya. Gimana lagi? Nah ini artinya bahwa dikiranya mengenal diri itu, dikiranya tingkatan ma'rifatullah itu dikiranya dongeng. Yang penting syariat. Iya, saya juga paham yang penting syariat. Yang kita sampaikan adalah syariat. Sampai di YouTube, di HP, apa itu tasawuf? Bid'ah itu, haram tasawuf tuh. Bayangkan. Apa itu ma'rifat tarekat itu nggak benar tuh. Ini jangan sampai kita seperti itulah. Cobalah nanya dulu. Orang tasawuf kan orang membersihkan dirinya, masa haram? Sampai ilmu mantik saja diharamkan loh. Filsafat haram, tetapa haram. Jadi gimana? Jadi orang itu kadang-kadang tidak jelas mana syariat, mana torekot, mana ma'rifat, mana hakikat. Nggak paham, sok berkomentar, menyalahkan. Nggak ada penyakit. Ya Allah ya Rabbi, ini saya ingin mengatakan baik syariat maupun torekot maupun ma'rifat maupun hakikat itu semuanya sebetulnya satu paket sebetulnya mah, ya kan? Seperti orang sekolah, pertama-tama apa dulu? SD, setelah itu SMP, setelah itu SMA, setelah itu persitas, apa aja? Persitas. Ya itu. Nah ini kadang-kadang anak baru SD
menyalah-nyalakan anak SMP. Anak santri baru mondok di sebuah pesantren, baru 2 tahun, baru bisa baca kitab takrib, sudah pintar menyalah-nyalakan Gus Dur. Apa itu Gus Dur? Saya bilang, bukan levelnya kamu, ya kan? Duduk level sih kunku. Ya saya juga kan kiai, sama aja. Ada sudah. Dia kiai, saya juga kiai juga, baca priben. Ya itulah, karena sama-sama selevel, sama-sama kiainya. Nur Khalis Majid juga dihujat-hujat. Ya sampai sekarang tradisi menghujat tuh terus masih berlangsung. Ya, orang yang level lebih tinggi disalah-salahkan gitu. Ya, termasuk saya juga di YouTube juga ada. Ternyata Buya Syakur Yasin musyrik. Iya kayak aku .com. Ya gimana, ya udahlah kita nggak usah. Kalau saya sih begini aja lah, kalau Anda digigit anjing, tidak usah anjing itu kau gigit lagi kok. Udah kasih makanannya kenyang, balung-balungan, anjing sekali dikasih makan dia tidak akan menggigit lagi kok. Gitu aja. Paham Pak? Ya sekarang tolong aja tukaran wes. Sebenarnya mah, nah itulah, ini ngerti enggak. Jadi akhirnya saya mulai berpikir gimana menerangkan torekat hakikat syariatnya. Begini aja lah, apa sih bedanya syariat dengan hakikat? Maka syariat itu dari kata syariah, jamaknya syawarya. Kalau tariqat dari tariqun, jamaknya turukun. Nah turukun dijamakkan lagi turukat. Atau juga kalau tariqat itu jamaknya tara'iq. Kalau tariqun, turukun, turukat. Kuna ya kata jin mengatakan minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Tara'iqa qidada. Jadi tarekat itu bedanya dengan syari. Jadi kalau saya itu lewat jalan tol namanya syari. Dari Kertasmaya mau ke Bangan 2 naik motor, naik Tambangan lewat gang kecil namanya torik. Tapi kalau muter lewat jalan bebas ke Jatibarang ke Bangkalwa itu namanya syariah. Jadi syari itu jalan besar, torik itu jalan kecil. Kedua-duanya ada resiko. Di jalan besar ya resikonya kita sekalipun berhati-hati mengikuti rambu-rambu jalan, tetap saja wayahna blai mah blai ditabrak singguri, ya kan? Dan juga itu rute cepat lewat Pantura itu kalau kecelakaan fatal. Ya kan begitu. Tapi jangan dikira bahwa lewat jalan kecil itu juga tidak ada resikonya. Bisa kekecos beling, bisa nginjak paku, bisa digigit ular, kan begitu. Bisa di tambangnya ada buaya. Dua-duanya mengandung resiko baik syariat maupun tarekat sama-sama. Gitu. Hanya bedanya orang yang lewat tarekat itu biasanya nyampainya lebih cepat. Kan kalau motong jalan sih naik Tambangan jalan kaki, kalau naik mobil kan lewat Jatibarang Bangkalwa. Nah itulah persoalannya. Sama dengan kita mau ke Kertasmaya, kalau jalan tol kan enak, masuk tol keluar Palimanan langsung. Kalau lewat jalan bebas kemana? Ke Cirebon dulu kan, terus ke Gunung Jati kan, nanti sampai apa itu tuh lewat Panguragan sana muter keluar Jenangun, muter-muter akhirnya. Nah saya kira seperti itu. Nah kemudian kalau hakikat itu orang yang sudah benar-benar tahu lapangan. Jadi kayak orang punya Google Map, sudah tahu pemetaannya letaknya di mana, sebelah mana, berapa kilometer, sampai hambatan jalan saja seperti apa namanya tuh Sherlock ya.
ya tahu belok kanan belok kiri sudah. Itu kalau sudah orang hakim sudah nyaman sekali. Lalu di mana bedanya? Begini, saya ini di rumah setiap hari tamu itu banyak sekali dari pagi sampai sore. Kadang-kadang rombongan 2 mobil sesak sampai ada 50 orang serangan. Udut kabeh, masya Allah, mulak-mulak. Pengisap tuh nggak mempan. Iya, pakai kipas angin nggak mempan. Sekarang udah pasang AC 2 masih nggak mempan juga. Ya, terus seringkali ibu-ibu bawa anak kecil kencing di situ lagi. Ya Allah, kan sekolahnya kan digulung karpetnya semuanya. Seperti itu. Kemudian juga orang Indramayu kalau ngobrol kan cuak-wakan, kayak wong tukaran. Ya, satuannya betul kabeh. Saya mau nanya, boleh enggak saya membuat aturan di rumah saya? Boleh enggak? Boleh. Nah, aturan itu namanya syariat. Saya yang membuat, yang punya namanya syariat. Aturannya nama syariat. Nah, sekarang tamu ini bermacam-macam. Jadi ketika ada tamu, ini orang yang kelasnya kelas syariat, tidak salah. Orang yang mengikuti syariat tidak salah. Kenapa? Ibu-ibu datang ke rumah bawa anak bayinya, ulaku mereka pakai silaturahmi, nomor kali baluk jaluk tolong laki kulak balik ya. Tapi begitu dia melihat di tembok, dimohon kepada para tamu terhormat dilarang membawa anak kecil. Ini ibu ini ngelihat ada tulisan dilarang bawa anak kecil, lalu dia meminta maaf, aduh punten Pak Kiai, punten. Mangga keluar dititipkan sama kakaknya. Oke? Tamu budiman bukan tuh? Tamu baik nggak namanya? Saya hormat nggak? Hormat. Allah juga senang kalau kita mengikuti syariatnya. Jangan disalahkan orang ahli syariat, orang yang baik mentaati aturan. Datang lagi, Anda suki, tas kepul. Begitu mencilak di tembok, dilarang merokok, aduh pakai punten dibuang. Baik nggak dia? Baik. Saya juga hormat. Itu seorang tamu yang budiman. Yang ketiga, dilarang bawa anak kecil, dilarang merokok, dilarang bicara keras. Nah, ini tamu juga syariat juga. Karena dilarang bicara keras, sehingga ketika saya nanya pripun Pak, napa sing saya kula bantu? Pakai kula kan menawan kan punten kuping kula kajengan banyu adus mau ke sing keras ngomongnya beli krungu emong bloli. Ini tamu budiman enggak? Tamu kurang ajar bukan? Kurang ajar. Dia pegang syariat kurang ajar. Nah, jadi ada saatnya ya, ketika saya menyuruh keras, ini saya punya syariat, betul enggak? Maka jangan ragu-ragu, Anda harus berpihak, harus nurut sama syariat. Itu persoalannya. Jadi orang ini belum mampu kepada hakikat, baru kelas syariat. Disuruh ngomong santer enggak mau, ya kan begitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah ngerti paham, sing keras, oh nggih punten Pak Kiai, kula ki njaluk kemat meniki. Nah, ya wis. Kira-kira ces pelenggah koten. Ya kira-kira jopo samaning, terima beres ya kapira bayar ya. Ada yang begitu tuh ada. Kira-kira jopo samaning pira bayar juga. Macam-macam tamu itu ya, saya hormati semuanya, itu nggak ada masalah. Ini artinya ketika kita melihat firman Tuhan, Nabi Ibrahim suruh nyembelih anaknya, ngelawan syariat enggak? Ngelawan.
Tetapi kalau dia tidak mentaati Allah, nggak jadi pangkat nabinya, paham nggak? Nah, jadi pada akhirnya orang-orang hakikat itu adalah orang-orang yang sudah bisa menghormati syariatnya, paham? Tapi orang syariat mah baru sekelas menghormati syariat. Jadi ada orang yang menghormati undang-undang, ada orang yang menghormati yang membuat undang-undang. Itulah bedanya. Itu saja persoalannya. Kok susah banget sih? Jadi artinya begini, yang lucu lagi kadang-kadang nggak ngerti, nggak paham. Nyong belajar agama juga belum lama, baru 2 minggu, kurang juga terjemahan gitu, nggak tahu mubtada nasr beli saja. Zoharo yudhohiru mudhoharo ya gitu. Itu sudah sepertinya seorang ulama besar. Dalilnya gimana lagi? Ya saya kira mohon ke depan mah, yuk gimana caranya umat Islam nggak usah bertengkar lagi tentang mengharamkan filsafat, mengharamkan tasawuf. Kita ya sudah begini aja lah. Yang pada tetap ya mangga, yang enggak ya udah nggak apa-apa, kan begitu. Yang kunutan silakan, yang tidak ya silakan. Yang ziarah kubur, kalau Anda mengatakan itu musyrik, ya sudah Anda jangan melakukannya, itu aja kan, betul nggak gitu? Jadi apalagi itu baru dugaan pribadi, jangan memaksakan orang harus ikut Anda. Jadi keyakinan pribadi silakan Anda mengatakan haram, silakan haram. Untuk diri Anda, rokok ini katanya haram, betul? Katanya apa nih? Haram nggak? Nah, tidak ada kesepakatan umat Islam untuk mengharamkan rokok. Itu hanya pendapat. Kalau pendapat ya silakan, Anda yakin ya sudah, Anda jangan merokok, tapi juga jangan menghina orang yang merokok, paham nggak? Ini kan korbannya saya kagum dengan pengajian Buya Sakur Yasin. Begitu saya tahu dia merokok, langsung saya matikan YouTube-nya. Ngomong apa menurutku? Ya udah, saya nggak marah, nggak usah, ya udah. Disuruh siapa kamu ngeliat YouTube saya? Iya, Anda yakin rokok haram. Ketika Anda merokok berarti Anda berdosa. Saya tidak yakin rokok haram. Ketika saya merokok ya tidak berdosa dong. Enak banget. Bapak-bapak kalau sholat baca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca enggak? Kalau nggak dibaca sah nggak sholatnya? Nggak sah. Di Mekah orang sholat tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung bacanya Alhamdulillah, karena dilarang, tidak boleh baca basmalah. Kenapa? Karena basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau dibaca sholatnya tidak sah. Kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah. Kalau ada orang sholat tidak baca bismillah, jangan Anda putuskan sholat kamu tidak sah. Paham gak nih? Tanya dulu, menurut Anda basmalah itu bagian Fatihah atau bukan? Dia mengatakan ya bukan, basmalah mah bukan. Basmalah itu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan Al-Fatihah. Fatihah mulai dari alhamdulillah. Paham enggak? Jadi jangan memaksakan pendapatmu kepada orang lain. Ini kan bertengkar sesuatu yang tidak pernah sepakat, belum muttafaqun alaih, sesuatu yang mukhtalafun alaih dipaksakan kepada orang lain, akhirnya bertengkar. Maksudnya apa begini? Kayak kurang pegawaian sudah mau.
Biarkan kita berbeda. Yang baca basmalah silakan, yang tidak silakan. Ada yang nyenggol istri batal wudunya, wudu lagi. Ada lagi yang tidak batal, ya sudah silakan. Jangan mengatakan sholat kamu tidak sah karena tadi habis mencium istrimu tidak wudu lagi lah. Itu kan pendapat Imam Syafi'i. Anda yakin saya benar, silakan ikut Imam Syafi'i, tapi jangan malahkan Imam Maliki, betul nggak sih? Fikih itu hanya dugaan, nggak pasti Pak. Yang mengatakan batal juga tidak punya bukti pasti atas batalnya wudhu itu. Yang mengatakan tidak batal juga tidak punya bukti pasti bahwa itu tidak batal, hanya dugaan kok. Makanya al-fiqhu dzunun, hanya dugaan, kecuali pembuktian yang sifatnya eksperimentalis. Ini apa namanya, plastik atau beling dibakar sama korek lelet, oh berarti plastik. Dipastikan ini plastik, murub je sudah aja ngengkel gini plastik. Enggak, itu belingnya meleleh setampak sih dah. Ya ini kan merengkel tuh, udah plastik yakin. Tapi wudu batal atau tidak senggolan istri itu tidak bisa dibuktikan. Ya terserah, kalau Anda yakin laksana, kalau enggak ya jangan, itu aja kok. Nanti yang benar siapa? Yang nggak tahu. Allah mengisyaratkan silakan Anda apapun agamanya, apapun silakan. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku, silahkan Anda laksanakan sesuai dengan keyakinan Anda. Tetapi siapa yang benar, siapa yang masuk neraka, siapa masuk surga, Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan. Oli tak boleh mengonongko. Terus kenapa? Lu temban angel kah? Yuk kita dialog udah gitu aja. Enggak, tutup ya, salam dingin tutup. Berbulannya bisa bareng ngerokok. Sebab gue bareng ngerokok tambah pinter. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa memberikan pencerahan bagi kami semua. Dan pada kesempatan sebelum ditutup oleh doa, Buya memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk tanya jawab. Namun sebelum kepada para hadirin, saya mau tanya lebih dulu. Buya. Takon, tapi durung beli dicatat. Beli dicatat kayak Pak Barok di konsep jawaban takonnya apa beli. Tadi dalam paparan Buya itu semua nabi di dalam menerima wahyunya ini melalui proses bertapa. Di antaranya yang perlu saya tanyakan, tidak perlu banyak-banyak Buya, apakah proses pertapaan itu mengenal waktu, keadaan atau tempat Buya? Artinya dalam kondisi kita yang seperti ini, kadang-kadang banyak benturan yang sifatnya tadi gambarannya adalah kita itu golongan orang-orang linglung, kita itu golongan orang-orang yang masih hubbutunya, sehingga menuju kepada Allah ini sangat sulit sekali. Mungkin itu saja Buya pertanyaan dari kami. Untuk selanjutnya silakan pertanyaan yang berikutnya. Oke, saya jawab dulu. Begini,
Ini tuntunan para ulama solehin, para aulia, bahwa bertapa itu merupakan satu jenis dengan berdoa. Ya kan, tirakat kan berdoa, memohon kepada Allah. Kita puasa kan bukan minta sama jin dedemit, enggak, bukan minta sama gandaru, sama Allah juga. Karena dalam keadaan puasa ini rohani kita ini sedang bangkit, jasad kita tekan, ya kan, dengan berzikir siang dan malam, dan kita tidak makan. Kesadaran muncul dan otak kita semakin menjadi cerdas. Itu pasti ada timetable, ada skedul. Kita ke kantor saja kan ada jam kerjanya, betul nggak? Kalau ke dokter umum jam berapa bukanya? Jam 4 sampai jam 8. Kalau pagi ada nggak? Ada, dia lagi kerja di rumah sakit. Kemudian kalau kita mau, Bapak aja kalau nemui saya, kalau jam, ada tamu yang nggak paham datang kepada saya jam 6 pagi, ya punten nggak bisa ketemu, saya jam 6 baru tidur. Berarti orang itu harus tahu waktu saya dong, betul nggak? Nah, Allah juga sama membagi waktu ini, ada waktu-waktu yang mustajabah. Pertama, waktu yang paling mustajabah itu adalah tengah malam, lebih dikit. Ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu, ya, awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqilun, satu wahyu, satu intuisi sangat besar sekali dan menjadi berat bagi kita. Itu di tengah malam, jam 2 lebih sedikit, berarti setengah 2 atau tambah dikit lah sampai jam 3, nggak ada masalah. Itu waktu yang mustajabah. Kemudian ada lagi waktu yang mustajabah itu sebelum fajar, itu waktu mustajabah ya. Kemudian juga pada maghrib itu mustajabah. Nah, kalau hari Jumat ada lagi waktu mustajabah itu bainal khutbatain. Ya, udah paham semua Pak ya? Antara khutbah ula, khutbah tsaniyah itu waktu mustajabah. Tempatnya ada nggak? Ya ada dong. Tempat yang mustajabah itu adalah di tempat-tempat yang mendapat barokah dari Allah, yang ditunjuk Rasulullah. Kalau di Makkah ya di di Babu Salam, di Hijr Ismail dan sebagainya. Kalau di Madinah di mana? Di Raudhah, betul nggak? Nah, kalau di luar kota Mekah, di masjid, itu tempat yang paling mustajabah di masjid. Tetapi masjidnya jangan masjid yang baru, masjid yang lama, yang kira-kira sudah dipakai sholat beratusan tahun. Ada nggak di sini? Di Cirebon ada, di Kesepuhan ya, itu. Nah, kemudian di mana tempatnya? Tempat yang paling mustajabah di Masjid Kuna itu, yaitu di depan mimbar bergeser ke kanan sedikit. Itu yang paling mustajabah. Ya, waktu, tempat dan sebagainya. Kalau itu kalau waktu per hari. Nah, kalau per tahun gimana? Waktu mustajabah itu adalah bulan Ramadan, bulan haji, ya kan gitu, sama bulan Rajab. Itu. Nah, saya kira itulah waktu-waktu mustajabah. Maka saya sendiri juga uzlah itu masuk pada bulan haji, di awal sampai kapit sampai 10 Dzulhijjah. 1 tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Selesai Idul Adha kita pulang semuanya. Jadi ada waktu dan ada tempat yang istimewa. Dan itu kalau mau mustajabah ya begitu aja. Tetapi kalau orang mau enggak bisa semuanya, ud'uni astajib lakum, aina ma kuntu aina ma tuwallu wujuhakum fatham wajhallah. Iya betul, enggak salah, enggak apa. Nggak betul.
ngadep kemana saja Allah ada, memang betul. Iya, semua mustajabah. Yang penting kita berdoa pada Allah. Mangga silahkan. Kalau Anda yakin meminta langsung pada Allah, nggak ada aturan tempat istimewa, nggak ada waktu istimewa, waktu adalah sama, mangga silahkan. Saya ingin buktikan aja dulu, kan gitu. Yang penting buktikan, betul nggak? Buktikan. Nah, tetapi kan begini, ud'uni astajib lakum itu, mintalah kepadaku akan kukabulkan. Kalimat ini indah sekali. Tetapi saya mau bertanya, Bapak-bapak sekalian, kita kan sering nawarin orang, nok sendal takinta, sutrata, kalung ta. Kalau seseorang laki-laki menawarkan kepada orang lain suruh minta, siapa orang itu? Wong sing disenengi atau wong sing disenengi, jangan disengiti. Sing disenengi demenannya itu. Jangan-jangan firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, betul nggak? Sirannya demenannya Gusti Allah, tuh siran. Enak baik. Terus soten demenannya kita sih lemah pinggih, enak baik. Berita tampak baik, untung sih kok. Itu satu contoh. Tetapi nanti malah justru kekasih yang setia ditawarin beli ini, dia nggak usah bang, sepatu enggak, sudah itu sutra dari apa namanya resmi nggak usah, sok minta apa, wahai kakanda, aku tidak akan pernah minta apapun, hanya satu yang ku pinta adalah cintamu. Malah kekasih Allah sudah nggak pernah minta apa-apa. Kekasih Allah hanya sibuk berzikir dan berzikir saja, dan itulah yang akan dikasih yang paling hebat oleh Allah. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilina. Oke, jelas? Oke, enggak lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten singkat, Bu ya. Saya membaca di dalam kitab Fathur Rabbani, sementara yang diinginkan pada umumnya orang itu mengenai masalah materi duniawiyah. Di sana disebutkan kalau tidak salah, ya ghulamu la falahalaka wa anta tuhibbuha, ya mudda'i bihaqqi azza wa jalla fa illam yuhibbuha atatha ilaika. Menurut pengertian saya, di bab itu menunjukkan harus bisa sifat zuhud. Yang jadi persoalan itu bagaimana menyikapi sifat zuhud itu, dan kemudian bisa diri kita terbentuk jadi orang yang zuhud, sehingga apa yang kita inginkan itu dengan metode yang diterapkan di bab itu mengenai masalah kejuhudan. Karena hal niki adalah hal yang sangat selalu diidolakan, diidam-idamkan oleh setiap manusia. Pertanyaan paling singkatnya, bagaimana menyikapi zuhud dan bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang zuhud? Pun makatan maaf. Bapak-bapak pengen belajar zuhud tah? Gampang. Engkau esok udah dizuhad semua nih. Begini, coba kita meredung sebentar.
kita ini diciptakan bukan untuk selamanya. Satu, betul nggak? Dan semua harta materi yang kita kumpulkan dengan jerih payah, mengorbankan segala-galanya, ya waktu, ya pikiran, bertekar sana, bertekar sini, kerja siang malam, setelah terkumpul semuanya nanti akhirnya ditinggal semua enggak? Sampai dugin yang dunia awak abang beli, waya balik awak abang beli, berarti ditinggal semuanya kan? Apa saja yang kau kumpulkan nanti akhirnya kau tinggalkan semua. Ini beneran atau main-main? Main-main kok. Jadi kenapa Anda kedereng-dereng kepada mainan? Ini semuanya mainan. Jadi kita harus melihat dunia itu hanya mainan kok. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Main-main dan senda gurau. Ya goblok, nangis-nangis mengguyon aja, nangis rem. Lah ya iya. Kita dulu pernah kecil nggak dulu? Mainan karet tuh ya. Oh, sampai bertengkar gulet. Begitu saya mainan, pulang ke rumah dibuang di kolong aja. Betul nggak? Yang kita kumpulkan semuanya dibuang kolong. Itu satu. Yang kedua, yang pertama kita tidak selamanya, hanya sementara. Yang kedua itu semuanya main-main. Terus dari mana kita itu muncul keinginan untuk memiliki sesuatu anaknya dunia? Sejak kapan Bapak pengen beli TV? Saya nanya dulu. Sejak kapan kepengen beli TV? Nenek saya, buyut saya nggak punya TV, nggak ngenesnya. Sebabnya apa? Nggak pernah melihat TV. Nah sekarang kenapa Anda ingin TV? Karena mata kita melihat TV. Betul nggak? Jadi ini persoalannya dari mata kita, mata indreng namanya. Sak delenge pengen kabeh. Nah, orang ini qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Oleh Allah disuruh kita mengendalikan mata kita, jangan semua dilihat semua, nanti timbulnya kepengen semua. Itu aja. Nafsu nanti belakangan, mata aja dulu. Nah ini kurang ajarnya itu para produsen itu menjajakan, mengiklankan produk-produknya setengah memaksa menggunakan cara-cara yang curang dan kadang-kadang tidak bermoral juga supaya kita pengen. Dimana mereka pasang-pasang iklan pak gede-gede, ada nggak iklan yang melintang di tengah jalan? Ada nggak? Pakai videotron ya? Masih kurang puas lagi digambar cewek yang cantik-cantik. Sampai orang jual silet gambarnya cewek cantik, apa hubungannya? Orang jual rem jumbo dengan perempuan baju merah kesilak. Ingat gak rem jumbo tuh, kesilak tuh, roknya merah ya? Apa hubungannya rem jumbo sampai kesilak? Saking pakemnya konon. Ya itu kan kita kan dibodoh-bodohin. Ya macam itu. Dengan cara apapun supaya kita kepengen. Itu tujuan mereka kan terjual barangnya. Bagaimana caranya? Ya diiklankan supaya kita melihat. Nah, yang keempat, setelah kita bekerja siang malam ngumpulin duit, nyawa ini, nanam ini, setelah beli, punya duitnya cukup, kita beli sesuatu yang dimana kesenangan kita sebentar sekali ketika membeli saja. Setelah itu kita hanya terbebani merawat apa yang kita miliki. Betul nggak? Dan tidak akan lama lagi begitu muncul produk yang lain yang lama sudah tidak kita sukai.
semua yang kita miliki, kenikmatan-kenikmatan materi ini sesungguhnya persis kayak orang pakai kaos. Sadarnya pagi pakai kaos, seharian penuh di sawah mencangkul, kita tidak pernah ingat pakai kaos. Ingat laginya sore waktu pulang akan mandi baru sadar kita pakai kaos. Nikmat juga gitu, senengnya waktu dapat dan waktu hilang. Dalam perjalanan antara dapat dan hilang, kita ternyata hanya berkeluh kesah semuanya. Jadi kesenangan palsu semuanya itu. Paham nggak? Nah, kemudian kita ini menginginkan sesuatu. Setelah kita banyak memiliki harta benda, semakin banyak kita memiliki harta benda materi, setiap hari kemarahan kita bertubi-tubi. Sadina-dina nyewot baik. Semakin banyak kita memiliki, apakah kita akan bahagia? Tidak. Kita semakin sengsara. Bapak penanya sinten namanya? Abdul Rahman. Punya mobil nggak? Punya. Mobilnya hilang, kecewa nggak? Kenapa kecewa? Jawaban dikit sih. Kenapa? Kenapa sampean kecewa mobilnya hilang? Apa? Mobilnya bagus. Bahkan mobilnya beli bagus kecewa beli. So kalau san maneng kreditnya durung pur, bagus pur kreditnya kecewa beli. Mobilnya mumungnya, lemah dua terus kecewa beli. Kalau yang hilang mobilnya camat, kecewa nggak? Kalau yang hilang mobilnya camat, kecewa nggak? Sebabnya tidak kecewa kenapa? Bukan mobil kok. Kecewa itu karena Anda merasa memilikinya. Semakin banyak Anda memiliki dan semuanya tidak pernah abadi dan pasti akan hilang, berarti semakin banyak memiliki Anda semakin banyak kecewa. Wes, kin mah akal-akalan bedingin. Terus kin tuh medut apa kalau kita? Iya, udah. Ternyata ada orang di alam dunia yang hidupnya tidak pernah kecewa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Namanya Bitarmi. Dia tidak pernah kecewa kehilangan mobil. Apa sebabnya? Nggak pernah kecewa kepaten laki. Sebabnya? Nah, nggak pernah kelenger karena rumahnya terbakar. Nggak pernah sawahnya dimakan kelowor. Jadi ternyata yang paling bahagia orang yang tidak punya apa-apa. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qanaatan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak punya apa-apa. Oke. Pun jelas. Karita panikin mah. Gimana?